wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Renti Listiani yang berasal dari SD 01 Gula Putih Mataram. Beliau juga sebagai objek pengamatan saya dalam observasi pembelajaran nantinya untuk coaching untuk supervisi akademik. Baik, langsung saja menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Halo, selamat siang Bu Renti. Selamat siang Bu Pepi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Pepi. Sehat ya Bu ya. Oke Bu, jadi begini, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan observasi ke kelas Ibu ya. Nah, jadi tujuan pra-observasi di sini adalah agar nantinya Ibu Renti bisa lebih siap, kemudian bisa lebih percaya diri dalam membawakan pembelajaran yang nantinya akan Ibu bawakan di kelas gitu. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di percakapan pra-observasi ini. Begitu ya Bu ya. Oke, nah sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaannya untuk Ibu. Nih, yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan apa Bu? Di sini nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin bisa memfasilitasi keberagaman peserta didik yang ada di kelas tersebut. Itu ya, jadi ingin memfasilitasi semua anak khususnya ya untuk pembelajaran yang dibawakan nanti ya. Nah, untuk itu area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah saya ingin berinovasi bagaimana memberi pelayanan kepada peserta didik yang memiliki latar belakang gaya belajar yang berbeda-beda. Gitu, jadi ingin mengembangkan inovasi untuk anak-anak yang gaya belajarnya beragam, gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira model dan strategi pembelajaran ini seperti apa nih Bu? Rencananya model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran secara langsung. Dan strateginya, karena ini saya ingin memfasilitasi peserta didik yang beragam, saya akan menggunakan beberapa strategi. Yang pertama yaitu menggunakan video, kemudian menggunakan permainan game. Nah, sebelum itu juga saya akan melakukan KSE. Biasanya saya menggunakan mood meter untuk mengetahui kondisi peserta didik pada saat itu. Oke, jadi lengkap lah ya, dari KSE-nya juga, penggunaan mood meter dan teknologi juga sepertinya ada ya di sini ya. Gitu. Oke. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya sendiri Bu, kira-kira penilaian apa yang akan Ibu ambil nanti? Saya akan rencananya melakukan assessment formatif. Assessment formatif melalui menggunakan LKPD. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, pembelajaran ini sasaran kelasnya di kelas berapa dan kapan akan dilaksanakan? Rencananya sasaran kelas saya adalah di kelas itu confident. Nah, kemudian akan saya laksanakan di tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Jadi di kelas 2 ya, itu confident, dan di hari Kamis tanggal 10 Oktober. Oke. Jam berapa itu Bu? Di jam 9.30 di periode jam pelajaran jam ke-3. Oke. Baik. Jadi saya harapkan nanti saat pelaksanaan pembelajaran Ibu, saya akan berada di sana untuk observasi. Mudah-mudahan bisa lancar sesuai dengan tujuan dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ini. Dan nanti kita berjumpa lagi ya Bu di hari Kamis tanggal 10. Saya akan datang ke kelas Ibu jam 9.30. Setelah itu saya nanti kita akan melanjutkan dengan pasca observasi setelah saya melakukan observasi ke kelas Ibu. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Renti. Sama-sama. Sampai jumpa lagi Bu. Iya, sama-sama Bu.
don't touch. Leo, walk please, don't run. Sorry, Caitlin. Sit down, Lucy. Don't stand up in the boat. Oh no! Amy, please don't shout at Iggy. Lucy, open the door, please. Then close the door. Okay, let's go. Video tadi, what did you get first? Makanan apa saja sih yang kalian dengar tadi? Sit down. What else? Apa lagi? Run. Ada lagi? What else? Apa ada lagi? Ini setelah suara di layar. Siap? Oke. semuanya dan kamu bisa membantu temanmu. Nah, itu apakah kamu yang mana? Yang masih nggak apa-apa, itu nggak berpengaruh ke nilaimu. Hanya Bu Guru ingin tahu sampai mana kemampuanmu tentang
Yang sudah menempel, silakan kembali. Terima kasih. Dan yang temannya. Oke, kita lihat dulu nih. Ada yang yang pink, ada yang yellow, ada yang biru. Nah, yang di pink, Caira masih belum pahamnya di mana? Tentang istilah seni. Oh, belum tahu. Nanti dibaca kembali ya bukunya biar tahu. Oke, friend, karena waktunya sudah habis. Thank you for today. See you next week. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini pada tahap pasca observasi, di mana pertemuan lalu saya sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, Ibu Renti Listiani, di kelasnya. Gitu. Jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, selamat siang Bu Renti. Selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi apa kabar? Saya baik Bu. Bu Santi apa kabar? Baik, oke. Gini Bu, jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk untuk ngajak Ibu ngobrol, khususnya pada kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin di pembelajaran sebelumnya yang dimana saya masuk ke kelas Ibu untuk mengadakan observasi ya, dilaksanakan di kelas 2 kemarin ya Bu ya. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang saya catat saat itu, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Boleh ya Bu ya? Oke, jadi Bu, gimana perasaan Bu Renti setelah melakukan pembelajaran kamu? Saya merasa lega dan senang karena menurut saya sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat. Jadi sudah lancar lah ya sesuai dengan rancangan pembelajaran gitu ya. Nah, bisa diceritakan kembali nggak Bu, kegiatan kemarin itu seperti apa menurut Bu? Kegiatan pembelajaran yang saya rancang kemarin itu pertama saya melakukan, biasanya memang di awal kegiatan biasanya saya selalu melakukan yaitu KSE yang melihat mood belajar anak-anak. Nah, yang kemarin saya lakukan itu dengan menggunakan mood mentor. Jadi kita tahu bagaimana perasaan anak saat akan mulai belajar pada saat itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya karena yang saya ajar adalah anak-anak kecil, misalnya saya melakukan kayak ice breathing itu, ya memang sudah termasuk ke dalam untuk pemanasan materi ya. Jadi mulai melalui mengikuti gerak, lagu, dan tari seperti itu. Itu pun merupakan salah satu metode saya untuk memfasilitasi keberagaman gaya belajar siswa di kelas saya. Oke, jadi sudah berjalan seperti itu dan ini sesuai sih dengan yang saya catat kemarin. Jadi memang sudah terlihat saat di pembelajaran itu Ibu sudah sampaikan di praobservasi memang akan ada diferensiasi pembelajaran, kemudian ada PSE juga. Nah, kemarin saya perhatikan memang sudah ada diferensiasinya gitu ya, dengan diferensiasi proses, ada nonton video, kemudian ada ice breaking juga Ibu, gerakan lagu gitu ya, ada game. Nah, dan juga ada inovasi ya seperti yang Ibu ingin kembangkan gitu. Nah, kira-kira Bu, ada nggak yang Ibu rasakan kemarin hambatan selama di pembelajaran? Yang saya rasakan sih sebenarnya ini nggak hanya di pembelajaran kemarin, cuma karena baru di SD ya, anak-anak itu mengenal bahasa Inggris, jadi masih sangat terbatas mereka dengan kosakata atau vocabulary-nya. Itu yang menjadi hambatan. Jadi harus berulang-ulang seperti itu untuk membiasakan anak-anak mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi hambatannya adalah anak-anak
kurang bisa menerapkan bahasa Inggris itu sendiri gitu ya. Kira baru mengenal kan baru di mengenal. SD mulainya. Oke, nah kira-kira itu alasan itu ibu tahu nggak kenapa gitu alasan hambatan itu terjadi? Kalau menurut ibu kenapa itu? Karena kalau mungkin kebiasaan menggunakan bahasa Inggris di lingkungan sekitarnya. Karena kalau mereka terbiasa untuk mendengar, mengikuti, untuk menirukan, itu akan lebih meningkatkan kemampuan mereka. Jadi kurangnya pembiasaan komunikasi sehari-hari dengan bahasa Inggris gitu ya. Baik di mungkin di lingkungan sekolah ya. Kalau Sekolah, di rumah ya. mungkin akan lebih sulit lagi ya. Karena mereka kan dari background yang berbeda-beda ya, dari keluarga yang berbeda. Oke, nah untuk mengatasi hambatan ini nih kira-kira ibu ada rencana nggak ke depannya seperti apa? Rencananya dan sudah saya mulai mengajak teman-teman mungkin guru-guru di level yang mengajar dengan saya, nggak cuma pas pelajaran bahasa Inggris saja, saya mengajak minimal untuk membiasakan memberi kritik atau memberi instruksi dalam bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu terbiasa mendengar dan melakukan instruksi atau sekedar kritik seperti itu. Jadi mereka familiar dan mungkin akan sedikit-sedikit akan menambah kosakata mereka. Oh gitu, jadi akan bersama guru-guru lain ya, jadi nggak hanya guru bahasa Inggris nih, kalau bisa guru kelas, guru apa gitu ya, paling tidak ada communication word gitu Bu ya, sehari-hari ya. Meningkatkan lah sedikit-sedikit. Oke, ya itu sudah berjalan ya Bu, sampai sekarang. Oke, nah kira-kira karena ibu sudah menyampaikan solusi ibu tadi nih, rencana ibu kira-kira kapan ibu? Rencananya Akan terus atau ya, gimana? kalau bisa seterusnya karena anak itu kan terbiasa jika selalu mendengar. Itu jadi mudah-mudahan sampai terus menerus nanti mereka kelas 3 dan seterusnya ya. Kalau bisa seterusnya mungkin bisa dengan guru-guru juga terbiasa juga dengan dan ibunya ya. Oke, baik Bu. Sangat luar biasa ya. Jadi apa yang ibu laksanakan kemarin memang secara catatan di observasi, kemudian berdasarkan hasil perbincangan kita juga itu, dan sama solusi yang ibu sampaikan ini memang sudah baik menurut saya. Jadi harapan saya ke depannya memang semoga rencana ibu ini terus berjalan, tidak hanya di level itu ya, mungkin bisa ke level yang lain gitu, dibagi gitu idenya gitu, mungkin Bu bisa jadi berkelanjutan anak-anak penerapannya seperti itu. Baik Bu, cukup sekian sih pertanyaan dari saya. Jadi terima kasih sudah bersedia observasi dan membersamai saya dalam kegiatan ini. Semoga pembelajaran yang Ibu lakukan di kedepannya bisa lebih baik, dan rencana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan bisa terus meningkat dan bisa dibagikan praktiknya kepada rekan-rekan sejawat. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Oke, dari Ibu Santi selaku pengajar klasik, apakah ada yang ingin disampaikan Bu? Kalau dari saya catatannya ya tadi udah aman ya, sepertinya prosesnya udah berjalan dengan baik ya, coachingnya. Mungkin rekomendasi saja karena ini kan sudah mulai dipraktikan ya. Kita juga baru PPG kemarin sudah selesai, kayak juga di PPG ini harapannya tidak berhenti sampai sini. Jadi kita terus bergerak ya, sedikit-sedikit terus bergerak. Nanti kalau kita bergerak terus lama-lama insya Allah teman-teman yang akan bergerak. Karena ilmu itu kan kalau nggak dipakai takutnya hilang ya. Ya tadi udah dapet, BPP udah dapet, saya juga, teman-teman yang lain juga. Tadi saya konsisten untuk terus praktik pembelajaran di kelas tadi. Kalau untuk coaching mungkin dari BPP terus sering jadi supaya kita makin biasa. Kalau makin biasa saya ya nanti praktik ke anak-anaknya juga udah praktik apalagi kelas 6 ya, udah
amat enak ya diajak ngobrol tuh udah tektok gitu ya kalau anak-anak itu. Mungkin tantangannya kalau anak kecil ya. Iya. Proses coachingnya tadi ya, tapi nggak apa-apa, yang penting prosesnya itu kan bagaimana kita bisa membuat pertanyaan menarik ya, supaya anak itu mengeksplor apa yang ada di kepalanya tuh, jadi nggak ragu. Jadi ketika mereka udah SMP atau SMA tuh kalau ditanya nggak cuma iya dan tidak jawabannya, tapi mereka bisa terus lebih ke pelatih komunikasi melewati coaching tadi. Kalau belajar di kelas tadi sepertinya udah tadi itu juga pakai ini ya, game bukan game Iya. Mood meter. Ya, mood meter. Mood meter ya, jadi satu tahun mereka dalam keadaan happy nggak hari itu, atau mereka lagi sedih atau apa ya, jadi cocok ya untuk anak level kelas 2 ya, karena yang butuh ada visual. Mereka selalu biasanya, saya memang selalu menggunakannya gerak, lagu, gambar, itu yang visual dan berwarna. Iya, supaya daya kreativitasnya itu juga keluar ya, walaupun nanti kelas 4, kelas 5 karena pasti udah mulai muncul tuh anak itu lebih sukanya yang ke arah mana sih, apakah visualnya atau memang di writing atau apa. Dan ini kita kenalkan semua media gitu ya. Biasanya juga berusaha untuk fasilitasi itu tadi, karena karakteristik mereka, background belajarnya berbeda. Ada yang kinestetik, ada yang audiovisual. Jadi saya berusaha untuk memberi fasilitas semua. Iya, benar-benar. Yang penting mereka dipaparkan dengan berbagai cara ya, karena belum tentu itu berhenti dari ini pasti kinestetik banget tuh jangan tapi mereka udah adaptasi ya, ketika makin tinggi levelnya bisa adaptasi mau yang kinestetik nggak ada masalah, bisa switch on switch off tadi. Baik, sudah Bu. Baik, terima kasih. Sekian untuk perbincangan pasca observasi hari ini. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.